Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Razi. NPM saya A625017. Di sini saya mengerjakan tugas mandiri manajemen keperawatan, di mana di sini saya mengerjakan beberapa company organizational atau terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan pertama Danki, lapisan kedua Wadanki, dan lapisan ketiga para staf-stafnya. Staf 1 terdiri dari Baintel, Tabanmin, Baprov, dan Taprov. Staf 2 terdiri dari Batik, Tabanmin. Staf 3 terdiri dari Baminpers, Tabanmin, Bakes, Tamudi, AMB, Takes, dan Takes. Kebetulan saya berada di posisi Takes. Staf 4 terdiri dari Balok, Tabanmin, Bafurir, Tafurir, Bamak, Bamon, Tamudi REC, Tamon, dan Tamudilok. Dan yaitu Sima. Sima terdiri dari dan Simah, Tabakzat, Tamudi, Tamudi TR, Tamudi TR2, Bakomlek, Tamudi Transporter, Tamudi Porter 2. Di sini selain menyebutkan bagan-bagan tadi, saya juga mengobservasi dengan wawancara singkat kepada atasan saya juga bersama teman sejawat saya. Atasan saya menanyakan siapa bawahanmu dan siapa atasanmu. Atasan saya menjawab para staf Bintara dan Tamtama untuk bawahannya, serta para anggota besar di kesatuannya. Juga saya memiliki atasan langsung yaitu Danki dan Wadanki. Satu keputusan terakhir yang diambil dan dilaporkan ke siapa? Pertama, saya akan melaporkan ke perwira lain untuk meminta pendapat dan jika sudah mendapatkan jawaban saya komunikasikan ke pemimpinan sehingga mendapatkan arahan dan keputusan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga menanyakan hambatan komunikasi yang sering muncul. Beliau menjawab adanya perintah mendadak, laporan ke komandan yang di mana tugasnya harus dilakukan secepatnya atau dilakukan secara birokrasi. Teman sejawat, saya menanyakan teman sejawat saya, siapa atasanmu? Teman sejawat saya menjawab, para pakes dan bakes di peloton kesehatan juga para perwira, bintara, dan senior di satuan. Pertanyaan kedua, saya tanyakan, satu keputusan terakhir yang kamu ambil akan melaporkan ke siapa? Mereka menjawab, saya akan menyesuaikan sesuai hierarki, yaitu pertama, saya akan melaporkan ke Bintara, dan jika tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, Bakes, saya pasti melapor ke perwira kesehatan yang ada di peloton kesehatan untuk mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Hambatan komunikasi yang sering muncul, pertama adanya perbedaan bahasa, namun sudah bisa diatasi dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kedua, hambatan emosional seperti takut untuk melaporkan hal yang harus dilaporkan karena takut disalahkan. Dan yang terakhir, pembagian jam kerja yang mungkin tidak sesuai. Seperti hal pada umumnya. Saya juga menganalisis tipe struktur yang ada di dalam satuan saya, di mana aspek kriteria dan aspek kriteria itu yaitu tipe organisasi yaitu fungsional, pembagian kerja berdasarkan fungsi dan keahlian, dibuktikan dengan adanya pembagian tugas sesuai SK dan jabatan. Jumlah lapisan, yaitu jumlah lapisannya ada 3, yaitu pertama Danki, kedua Wadanki, dan yang ketiga para staf. Span of control atasan langsung, yaitu 2-9 bawahan langsung. Di sini saya juga ada pemetaan visual yang sudah saya lihatkan pada slide pertama tadi, yaitu ada Danki, Wadanki, dan para stafnya. Refleksi rekomendasi masalah utama yang ditemukan. Masalah utama biasanya berhubungan dengan ketidakefektifan manajemen layanan kesehatan, kurangnya koordinasi antar tenaga medis, dan keterbatasan sumber daya yang berdampak pada kualitas pelayanan pasien. Solusi berbasis teorinya, 1.
Teori manajemen kualitas total atau Total Quality Management (TQM) merujuk pada buku manajemen seperti Operation Management oleh William J. Stephenson. Pendekatan TQM menekankan perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh elemen organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, teori kepemimpinan transformasional dalam organisasi kesehatan dalam buku Leadership in Health Service Management of Neil Goff. Model kepemimpinan transformasional membantu mendorong motivasi dan perubahan positif pada tenaga kesehatan sehingga meningkatkan pelayanan pasien. Adapun manfaat di sini ada dua, yaitu manfaat bagi pasien dan tenaga kerja atau tenaga kesehatan. Satu, bagi pasien, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kedua, pengurangan waktu tunggu dan kesalahan medis. Ketiga, meningkatkan kepuasan dan hasil kesehatan pasien. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan atau tenaga kerja lainnya, pertama, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tim, di mana di sini komunikasi itu adalah hal yang paling utama. Kedua, peningkatan motivasi dan kepuasan kerja. Dan yang terakhir, pengembangan kapasitas dan kompetensi profesional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam organisasi satuan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. A healthy soul, a healthy mind, and a healthier life than yesterday. Thank you for watching. Bye.